وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal liqa' al-mutajaddid, untuk putaran yang kedua kita dengan kitab La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'an. Kalau melihat dari kitab-kitab yang ada dengan kalian, tampaknya peserta kita pada kali ini lain dengan peserta yang mengikuti daurah atau pengajian kita yang pertama pada beberapa bulan yang lalu. Jadi saya tidak pasti kita sudah sampai di mana dengan pengajian kita kemarin. Hadis yang ke 84. Khair. Kita akan lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali tentang matlamat dan target kitab ini kita kumpulkan atau juga kita susun sejak pada beberapa waktu yang lalu, dan juga dengan hadis-hadis yang terkumpul di dalamnya. Ini tidak lebih daripada agar bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan yang serba tercabar, waktu yang serba tersita dan juga yang serba singkat, peluang waktu yang serba terhad dan terbatas. Bagaimana kira-kira agar ada dalam mentalitas kita masing-masing dan juga dalam benak hati kita, yang dengan kita tidak pernah mensepelekan, mengecilkan, memandang sinis, memandang rendah kebaikan yang seperti apapun bentuknya. Jadi selama masih boleh terjangkau, baik itu dengan kedua belah tangan kita, dengan pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, usaha kita, upaya kita, kita tidak akan mengabaikannya. Jadi satu yang pertama, kita tidak tahu kira-kira daripada amalan yang mana, atau juga dengan bacaan yang mana, atau dengan majelis yang mana, atau dengan guru yang mana, atau dengan perhimpunan yang mana, kita akan mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah. Itu satu perkara mughayyab, satu perkara yang tidak diketahui oleh sesiapapun. Sebab sebagaimana kita yakini, Allah tidak memandang kepada besar kecilnya amal ibadah yang kita laksanakan. Allah tidak menilai banyak atau sedikitnya amal ubudiyah yang kita lakukan. Semuanya itu bergantung kepada ketulusan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan suatu aktivitas, juga suatu kegiatan yang mungkin saja menurut pandangan kita itu merupakan suatu perkara luar biasa, baik itu dengan waktunya, dengan tenaganya, ataupun juga dengan duitnya, dengan pengorbanannya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, sehingga dengan seserang menaruh harapan akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, akan mendapatkan rahmat, restu dan ridha daripada Allah Jalla wa'ala karena besarnya pengorbanan yang dilakukan, ataupun juga karena banyaknya waktu yang tersita untuk kita melaksanakannya. Belum tentu dengan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah, daripada amal ibadah yang dengan kita sudah menaruh harapan yang mungkin saja dipandang sinis, dipandang rendah, dipandang sepele sama sesiapa saja. Jadi boleh dikatakan tidak ada artinya. Mungkin diantara daripada hadis yang pernah kita riwayatkan, seorang perempuan meninggal dunia dan Nabi kita tanyakan makna makci atau juga dengan perempuan yang senantiasa selalu
menyapu dan menjaga kebersihan masjid. Saya lupa hadis yang keberapa itu. Jadi saat ketika itu diinformasikan oleh para sahabat bahwasanya dengan wanita tadi itu telah meninggal dunia. Nabi kita sampai menanyakan, di mana kuburnya? Kenapa tidak diberitahukan kepadaku? Memangnya orang yang seperti wanita itu wajar dan patut dengan kita menginformasikan atau juga memberitahukan kepada Sayyidina Rasulullah SAW tentang kematiannya. Ini bukan Perdana Menteri, ini bukan Presiden, ini mungkin bukan Datin, ini bukan dengan Ketua Pengarah Jabatan apa. Tidak lebih daripada seorang perempuan penyapu masjid. Karena daiman taltaqitul ada minal masjid. Perempuan tadi itu senantiasa mengutip sampah kotoran daripada rumah Allah Jalla wa'ala. Kira-kira seseorang kalau seandainya ditugaskan khusus pun oleh pihak-pihak tertentu, tentu tidak akan dipandang tinggi, tidak akan dipandang hebat, dan juga tidak akan dipandang mulia oleh sesiapapun, sebab sesuai dengan jabatan dan juga sesuai dengan pekerjaannya. Jadi dengan sedikit atau juga dengan perkara yang sekecil itu, ternyata Masya Allah Tabarakallah Sayyidul Kaunain wa Ashrafus Thaqalain, penghulu manusia dan jin, ternyata berkenan untuk datang ke tempat atau ke kubur wanita berkenaan, dan juga dengan diikuti oleh beberapa orang daripada para sahabat untuk sembahyang di atas kuburnya. Mungkin Anda tidak terbayangkan dengan pemimpin-pemimpin kita sekarang yang seperti apapun pangkat atau juga dengan jabatan dan kedudukannya, yang kalau pada waktu kita sibuk, yang kalau pada waktu kita ada urusan, yang kalau pada waktu dengan kita dituntut untuk menyelesaikan suatu tugas, rasanya kita tidak akan meluangkan waktu, apalagi kepada seseorang yang tidak ada apa-apanya, yang tidak dipandang hormat dan tidak dipandang mulia oleh sesiapapun. Tapi ternyata dengan Sayyidina Rasulullah SAW berkenan untuk datang dan sembahyang di atas kuburnya. Dalam satu dialog antara baginda Nabi dengan yang terkuburkan tadi itu, Nabi kita tanyakan. Jadi setelah Nabi kita sembahyangkan, Nabi kita bertanya, ini supaya dapat dipahami, ini dalam bentuk mukjizat. Apapun kalau pada saat Allah berkehendak, semuanya itu mungkin. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan sesiapa. Tidak ada yang namanya mustahil. Allah qadir ala kulli syai'. Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha menata, Allah yang maha memberi. Jadi mungkinkah yang dengan kita berdialog, berkomunikasi dengan seseorang yang sudah meninggal dunia? Kenapa tidak? Kan mereka-mereka yang menyenaraikan. Saya baca sedikit, mungkin jelas itu tidak lengkap dan juga tidak pasti. Di antara daripada masalah yang diutak-atik oleh kumpulan yang sakit hatinya atau yang sakit mentalitinya, mengatakan di antara daripada yang mereka kesan karena dengan orang berkenaan berbicara tentang yaqadhah, tentang boleh bertemu baginda secara yaqadhah. Itu satu perkara kalau di kalangan salafun salih dan juga sejak daripada hadis Nabi kita diriwayatkan, man ra'ani bil manami fasayarani bil yaqadhah, orang yang tengok aku di waktu tidur, niscayalah dia akan melihat aku secara jaga. Itu daripada berbagai penafsiran daripada para ulama salaf dan juga daripada ulama hadis. Ada yang mengatakan yang bermimpi bertemu Rasulullah itu akan bertemu langsung secara yaqadhah. Yang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melihat baginda Nabi secara jaga, itu hanya khusus pada saat Nabi kita masih hidup. Ini satu pandangan. Tapi pandangan yang kedua tidak seperti itu. Nabi kita tak kata kalau kamu terjumpa dengan aku di waktu tidur semasa aku masih hidup. Nabi kita tak kata macam itu. Nabi kita bersabda, mar'ani fil manam. Barang siapa tengok aku dalam mimpi, fasayarani fil yaqadhah, dia akan melihat saya secara jaga. Jadi secara zahir hadis banyak ulama berpendapat bahwasanya itu bukan satu perkara yang mustahil, sebab tidak ada yang namanya mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dalam berapa ribu tahun muslimah tahu? Jangan sampai
Jangan sampai muslimat kita lebih pandai daripada kumpulan-kumpulan yang senantiasa muncul di TV, TV 1, TV 7, TV 19. Jangan sampai dengan kita-kita yang baru mengaji ini lebih pandai daripada mereka-mereka yang sudah ada gelar Maulana, Doktor Rapa, dan lain sebagainya. Coba dengan hadis. Kan kita tahu tentang cerita Al-Isra wal Mi'raj. Siapa yang meyakini tentang Nabiullah Adam yang sudah meninggal? Yakin. Yakin, yakin-yakinnya. Kan macam itu. Sudah dalam berapa ribu tahun Nabiullah Adam meninggal dunia, tapi Nabiullah Adam justru menyambut baginda Nabi secara yaqadhah, secara jaga. Nabi kita berjumpa dengan Nabiullah Adam, dan Nabi kita disambut dengan ucapan marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih, ucapan selamat datang kepada Nabi yang mulia dan juga dengan anak yang mulia. Kenapa? Sebab yang macam manapun baginda Nabi SAW itu sebagai anak kepada Nabiullah Adam alaihissalam, berjumpa dengan Nabiullah Adam, berjumpa dengan Nabiullah Musa, yang berdasarkan cerita bolak-balik. Ini sekejap lagi nih kita akan menerbangkan burak. Kira-kira dalam 2, 3, 4, 5 hari ke depan kita sudah masuk pada bulan Rajab. Ramai lagi nanti cerita burak. Naik ke langit yang pertama, jumpa dengan Nabiullah Adam. Langit yang kedua, langit yang ketiga, jumpa dengan Nabiullah Yusuf. Naik ke langit yang keempat, kelima, keenam, jumpa dengan Nabiullah Ibrahim. Naik ke langit yang ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim. Langit yang keenam dengan Nabiullah Musa. Bolak-balik. Jadi kata Nabiullah Musa, "Mada amarallahu bik, mada amara bikallah, atau mada faradallahu alaika wa ala ummatik." Apa saja yang Allah wajibkan ke atas kamu dan juga ke atas umatmu. Nabi kita bersabda, qala khamsina salatan. Itu bukan mimpi. Kalau mimpi, untuk apa Abu Jahal komplain dengan baginda Nabi? Kita pun juga boleh bermimpi seperti itu. Kenapa mereka protes? Kenapa mereka komplain? Kenapa mereka mengatakan? Jadi pada saat ketika itu macam-macam ucapan ya. Kalau dengan bahasa kita mungkin ada yang mengatakan nyanyo, atau tidak sehat mentalnya, atau seperti apa. Itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis saja sudah memerlukan waktu tidak kurang daripada 1 bulan. Pergi balik 2 bulan macam mana boleh ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Nah, itu kan, itu akalnya Abu Jahal. Jadi kita tak nak di zaman modern sekarang ini masih ada juga orang yang membawa pemikirannya Abu Jahal. Sekarang sudah canggih. Nih, tengok kameramen yang ada depan kita nih. Tuh juga tuh dengan TV apa? TV Nabawi TV. Oh, Nabawi TV yang di Jakarta, yang punya Habib Omar, Nabawi TV. Masya Allah, tabarakallah. Kita di sini, tapi orang boleh nonton kita. Wah, enggak boleh. Itu kalau kita tidak nampak depan kita, mana boleh kelihatan. Jadi mereka-mereka yang komplain tentang yaqadzah tadi itu minta maaflah dengan bahasanya, seolah-olahnya masih menggunakan akalnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang yang komplain tentang kejadian yang itu merupakan mukjizat kepada baginda dan merupakan leluasa kudrat daripada Allah Jalla wa'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, sampai seterusnya. Jadi daripada kejadian tadi itu, Nabi kita berbual-bual dengan Nabiullah Musa. Nabi kita mengimami para nabi-nabi dan rasul. Nabi kita mendapatkan jamuan daripada Allah berupa 3 jenis air yang disajikan. Ada khamar, ada air susu, ada air putih. Jadi pada saat ketika itu Nabi kita memilih salah satunya, yang Nabi kita pilih itu adalah air susu. Jadi kata malaikat Jibril alaihissalam, as-sabatal fitrata, kamu telah memilih yang murni daripada pilihan, yang murni daripada ketiga-tiganya. Jadi Allah kulihal, kembali kita kepada pembicaraan yang kita bicarakan. Yang ingin kita bicarakan sekarang, ya ingin kita amati bersama bahwasanya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Jalla wa'ala. Di samping yang kedua tadi sudah kita ingatkan sebelumnya,
jangan sekali-kali dengan kita mensepelekan. Jangan sampai dengan kita berpandangan sinis. Nih muslimat, cium, sekuat kita mencium, sebesar lubang hidung kita tidak bakalan keciuman bau harum bunga palsu yang ada di hadapan saya. Nih muslimat boleh cek lah kalau nak cium-cium ya situ. Ada tahu bau harumnya? Ada tak kira-kira bau wanginya? Tak ada, ini plastik. Kalau kita serap pun sekuat apapun kita mencium, tidak akan keciuman bau harum. Tapi kok kenapa diletakkan di situ? Satu ada di sana, dua ada di sini, tiga ada di situ. Kalau tidak ada bunga pun program boleh saja berjalan dan berlangsung dengan baik insya Allah. Tak mesti harus ada bunga, tidak mesti harus ada kapet, tidak mesti harus ada meja. Nah, yang walaupun masuk, tapi kan bagi suatu keindahan, nampak kelihatan cantik dan lawa. Coba tengok situ kalau tak percaya. Kalau di sini mungkin tidak begitu nampak, tapi masuk dalam rekaman, masuk dalam kamera, nampak kelihatan lawa sekali. Itu perkara hakir, la tahkiran. Jangan kau pandang sepele perkara yang seperti itu, yang siapa tahu niat daripada pihak penganjur supaya dengan tatapan pandangan mata kita nampak kelihatan cantik. Yang lebih pelik lagi itu, saya tidak pernah melihat jam pun juga ada bunganya. Lihat ini ada tuh. Itu memang lebih daripada cukup sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Biasalah kalau pentas, meja, ataupun juga dengan dengan panggung atau apalah istilahnya kita letakkan hiasan, bunga dan yang seumpamanya. Tapi jam juga ikut didandan dan juga ikut disolek dan dihias. Itu mungkin yang kali pertama dalam seumur hidup kita menyaksikannya. Tak masalah, kembali kita kepada pembicaraan yang kita bicarakan. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, hampir dalam 200-an buah hadis yang saya masukkan di dalam kitab ini, yang satu persatu menceritakan tentang amalan kecil, dipandang rendah, dipandang sinis, dipandang tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata dia mempunyai kejaran pahala yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada cerita kita yang melayang tadi itu, Nabi kita bersimbang dengan si wanita. Itu ceritanya tadi. Itu yang menyebabkan kita lari ke sana dan kemari. Jadi Nabi kita aja bersimbang. Nabi kita bertanya kepada makcik yang sudah meninggal tadi itu, tentang amalan apa yang paling berkesan dan tentang amalan yang seperti apa yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Daripada amalan-amalanmu yang kau temukan, amalan yang mana satu yang paling berkesan dan paling besar pahalanya di sisi Allah? Ternyata dengan jawaban daripada orang mati tadi itu, jawaban daripada makcik tadi itu bukan seperti yang diduga oleh kita. Mungkin umroh barangkali, atau pergi ke Mekah, atau juga bangun masjid, ataupun juga membangun pondok pesantren. Tidak. Perempuan tadi itu menjawab, Nabi kita beritahukan kepada para sahabat, dia memberikan jawaban kepada pertanyaanku tadi itu, qala qammul masjid, menyapu, mengutip sampah daripada masjid. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sebab kalau pada itu dengan kita mengutip sampah, atau juga tisu, ataupun juga kain, daun, plastik dan yang seumpamanya daripada masjid, kadang-kadang di ruang induk sembahyang ada tisu, ada daun, ada sampah, ada kain, ada apa saja. Kalau rasa-rasa bersih, kutip masukkan ke dalam poket kita, kutip masukkan ke dalam saku atau ke dalam kantung kita. Yang walaupun tidak ada orang yang melihat, yang walaupun tidak ada orang yang menilai, tapi Allah Maha mengetahui atas segala-galanya. Karena itu kita kerjakan lillahi tabaraka wa ta'ala, hanya semata-mata karena Allah, tanpa ada tujuan yang lain. Balasannya tidak mustahil. Ternyata itu mungkin pada hari kiamat nanti lebih berat daripada salat tahajud, mungkin lebih berat daripada umroh, mungkin lebih berat daripada haji. Macam juga tadi dengan Ustaz Hamdan, mungkin sudah bagi tahukan kepada kita matikan handphone.
handphone. Maka dengan kita, sebelum dengan kita masuk ke ruangan kita di sini, sebelum kita masuk ruang induk atau juga dengan aula dewan Syekh Daud Fatani, kita matikan handphone kita. Tidak ada orang yang nampak, sebab kalau ada orang yang nampak mungkin nanti dengan kita dianggap orang yang disiplin dengan aturan. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu. Perkara kecil, tapi niat dalam hati kita untuk tidak mengganggu majelis, untuk tidak mengganggu teman-teman, untuk tidak mengganggu pengajar, untuk tidak mengganggu para malaikat yang duduk sekali bersama kita pada petang hari yang mulia ini. Siapa tahu pada hari kiamat ternyata lebih besar pahalanya daripada ibadah umroh. Ibadah umroh nama disebut, ada gambar di sini, ada kalung, ada bag tulisannya Zahatiza, Rayyan, Raihan. Sementara tutup handphone tak dapat cat, tak ada apa-apanya. Tapi kalau pergi umrah, masya Allah tabarakallah, dengan grupnya Tuan Najib, assalamualaikum, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita ini bang, petang nih, nanti malam lagi, besok pagi, sambung lagi, besok malam, sambung lagi, begitulah seterusnya. Jadi kalau nyaring sikit pun abang biarkan saja, jangan abang kurangkan, sebab saya akan tambah suara, saya akan semakin kuat, saya semakin banyak tarik suara. Nah, sebab saya tahu tadi kuat, abang kurangkan, lomanya abang kurangkan. Kenapa dikurangkan? Sebab suara saya naik keras. Saya kalau pada lembut, saya akan kencangkan, akan keraskan lagi. Ini kan sesuai dengan topi. Topi kita jangan sekali-kali menyepelekan. Perkara kecil, tambahkan sedikit. Nyaman, cakap pun juga nampak suara keliak, jelas. Niat ikhlas karena Allah Jalla wa'ala mungkin lebih besar nilainya daripada sound system. Dan juga dengan semua kamera-kamera yang ada di hadapan kita sekarang ini. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, program kita bersambung. Jadi maksud saya bersambung, kalau suara kita porsir banyak, kita kerahkan banyak, takut nanti pada penghujung program kita besok hari, itu juga pada pengajar-pengajar kami akan datang, ternyata dengan suara sudah tidak ada. Kembali, bismillah. Mungkin letak di sini saja supaya mancing dulu lah, kalau ditangani nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abang udah sejas lagi, tak bagi suara nyaring, biar di sini saja letak. Allahu Akbar. Oke. Jadi mudah-mudahan sudah dapat kita pahami tentang matlamat dan target pengajian kita adakan, yaitu mengkaji dan mempelajari beberapa buah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tersemat dalam benak hati kita. Kita tidak ada rasa segan dan tidak ada rasa ego untuk mengerjakan perkara yang sekecil apapun, kalau itu dalam rangka untuk membantu, untuk menolong, untuk khidmah atau juga untuk agama. Mungkin diantara daripada perkara-perkara yang kita misalkan tadi, pada waktu kita masuk, masya Allah tabarakallah, kadang-kadang mungkin karena kita terburu-buru, sehingga saat ketika dengan kita keluar, kita terpijak selepas seseorang terus terbalik. Itu jarang-jarang oleh sebagian saja. Kalau kebanyakannya jarang-jarang mau kembali untuk membetulkan selepas yang terbalik tadi itu. Kenapa? Ya udahlah, bukan dengan aku. Itu bukan dengan aku tuh, kalau dengan budak kecil tak apa. Siapa dulu Menteri Keuangan, siapa dulu Menteri Dalam Negeri, siapa dulu Datin Rusma, sama nama aja. Bisa saja karena siapa tuh lebih kurangnya. Jadi kita beranggapan benda-benda yang macam tuh, misalnya kalau ada teh cicak kan, alhamdulillah sapu ada, sapunya ada, tak ada masalah. Ambil tuh apa yang plastik penyusupnya tuh, ambilkan sapunya. Kalau kebetulan ada tong sampah, kita masukkan ke situ, tak ada apa-apanya. Jadi kita beranggapan itu bukan dengan aku, itu kerjanya Ijiki, atau juga kerjanya Tuksiar, 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 Tuksiar,
siap atau siap salah tabarakallah. Tapi bukan dengan aku sebagai seorang ketua pengarah. Enggak, kita tak nak yang semacam itu. Sebab kenapa? Sebab waktu kita terlampau sempit. Kita sekarang berpacu dengan umur. Yang macam mana pun pusingan waktu, perputaran roda dunia, kalau boleh saya bahasakan seperti itu terlampau cepat. Tidak ada seorang pun yang kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada seorang yang meninggal, baik dia ahlil khair dengan ibadah yang setinggi langit atau dengan ibadah yang seberapapun banyaknya, melainkan dia minta kembali ke dunia. Tidak ada seorang pun begitu yang nanti kita sabdakan. Kalau daripada ahlil khair pengen untuk menambah kebaikannya, kalau sebaliknya pengen untuk bertobat, inabah, istighfar, memohon keampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seperti itu, maka dengan kita membuat beberapa jaringan. Dengan kita membuat beberapa perangkap. Perangkap tuh jaringan sama kira-kira kurang lebih seperti itu. Maksudnya dari jaringan yang mana, perangkap kita yang mana, baikan kita yang mana, aktiviti kita yang mana, atau dengan kegiatan kita yang mana, kita akan layak untuk mendapatkan anugerah surga yang abadi nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan hadis yang ke-84. 84 muka surat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 58. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila ahli surga masuk ke dalam surga, fayashtaku al-ikhwanu ba'dhum ila ba'din. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kumpulan yang disebutkan di dalam hadis. Nabi kita bersabda, apabila penghuni-penghuni surga masuk ke dalam surga dan masing-masing menempati tempat yang telah disediakan oleh Allah Jalla wa'ala, maka maklum, makti, maktam, makjau, makru. Kalau abang ikut pengajian. Kalau abang dengan program yang lain, kameramen pun karena ditutup juga handphonenya. Kalau untuk kegiatan lain, tutup kamera, keluar. Bukan ada yang terkecuali. Mudah-mudahan paham. Jadi saya memohon, saya serius kalau dalam bab adab, serius sangat. Jadi tak nak waktu kita terbuang-buang dengan benda-benda semacam itu. Oke, supaya paham. Pemain bola sepak yang mana satu yang membawa handphone ke padang, potong lehernya. Kalau seandainya ada pemain bola sepak yang bawa handphone atau buka handphone saat ketika sedang beraksi di padang, takkan padang itu boleh lebih mulia daripada masjid. Takkan saya bercakap macam itu lagi, nanti terulang-ulang balik. Tolong dimatikan handphone supaya tidak mengganggu perjalanan majelis kita. Tak lama mana, kita bukan sepanjang waktu, kita bukan seumur hidup di pengajian, tidak sepanjang waktu dengan ibadah, tidak sepanjang waktu di rumah Allah, tidak sepanjang waktu menjadi tetamu. Istimewanya Sang Pencipta. Maka tunjukkan saat ketika dengan kita dipilih untuk menjadi tetamu istimewanya Allah Jalla wa'ala, memang betul-betul fokus kepada ibadah yang kita laksanakan, memang betul-betul konsentrasi kepada kegiatan ubudiyah, ilmu pengetahuan yang kita adakan bersama, supaya kita memang ditatap wajar. Kalau manusia semacam itu wajar dan patut kalau mereka mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Dilihat bening pada tubuh ibadah, dilihat khusyuk saat ketika berzikir, dilihat tenang jasmaninya, luar biasa, menjadi kebanggaan semua makhluk. Kalau dengan kita diminta, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya yang pertama orang alim dan yang kedua penuntut ilmu pengetahuan itu dimohonkan keampunan oleh semua makhluk. Macam mana sampai dengan semua makhluk? Mampis samawati wa mampil ardi, memohonkan keampunan dan juga mendoakan agar kita mendapatkan rahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena mereka merasa bangga sekali saat ketika dengan kita meluangkan waktu untuk agama, meluangkan waktu untuk ibadah. Kita cukupkan sampai di sini dulu, mudah-mudahan jangan terulang. Tuh tambahan saja sekedar untuk mengingatkan kembali.
Jadi Masya Allah tabarakallah, setelah semuanya masuk ke dalam surga, maka dengan Pak Long, Pak Ti, dengan Haji Mansur, Haji Maskur, Haji Majrur, Haji Mabrur, Haji Makmur, Haji Madukur, yang rur semuanya tadi itu teringin nak berjumpa dengan teman-teman mereka. Insya Allah Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi mungkin barangkali yang kontra, yang beda politik juga, saya nak tengok partai atau juga nak tengok kawan-kawan saya daripada partai lawan. Boleh tak tanya sama malaikat yang pada waktu kesemuanya sudah berada di dalam surga. Pengen mau berjumpa dengan tetangga, pengen mau berjumpa dengan kumpulan malaikat, boleh tak kira-kira dengan kami nak berjumpa dengan teman-teman di masjid besi yang pada waktu kami di dunia kami sama-sama mengikuti pengajian dan syekh marah-marah pada saat kita itu. Kata malaikat, boleh kata malaikat. Coba tengok hadisnya macam mana ceritanya. Masya Allah, sederhana sekali. Yashtaqul ikhwanu ba'dhum ila ba'dhin. Masing-masing merindukan antara satu sama lain. Saya teringin nak jumpa Haji Mansur, teringin mau jumpa dengan siapa, yang pada waktu di dunia kita pernah terkumpul. Qala fayasiru sariru hada ila sariri ada. Nabi kita bersabda, maka dengan katil yang ini berjalan mendatangi katil yang sana. Katil yang sana bergerak, ya lebih kurangnya seperti kendaraan lah. Hanya bahasanya seketika itu Nabi kita sederhanakan. Nabi kita tak guna bahasa teknologi. Nabi kita tak guna bahasa yang kita gunakan sekarang ini. Nabi kita tidak pernah sebut tentang pesawat. Tidak pernah sebut tentang Boeing 777 yang hilang. Tidak pernah sebut tentang Airbus 380-380. Sebab sebagaimana saya katakan dahulu, kalau Nabi kita sebut tentang jenis-jenis transportasi yang kita gunakan sekarang ini, Nabi kita kata nanti kalian atau juga dengan umatku di akhir zaman, mereka akan menggunakan kereta api, mereka akan menggunakan pesawat jet, mereka akan menggunakan Boeing 777. Mesti para sahabat Nabi kita tengah-tengah terbuka mulut. Boeing. Jadi mungkin Sayyidina Abu Hurairah akan bertanya sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, ada apa Abu Hurairah? Boeing itu apa sih sebenarnya? Boeing apa? Kata Abu Bakar, aku pun tak tahu. Kita tidak ada kamusnya lagi. Itu kamus zaman modern nanti di zaman setelah 1500 tahun yang akan datang ada yang namanya pesawat Boeing, pesawat Airbus. Nah, jadi kalau Nabi kita gunakan bahasa itu nanti akan membingungkan para sahabat Nabi kita. Nabi kita tidak akan kecukupan waktu untuk menjelaskan tentang modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, canggihnya seperti apa. Nabi kita hanya gunakan bahasa katil yang itu berjalan menemui katil yang sana. Artinya dengan mereka diberikan leluasa untuk saling berkomunikasi dan juga berhubungan dengan tempat duduk, dengan tempat yang mereka tempati. Qala wasariru hadza ila hadza hatta yajtami'a jami'an, maka semuanya terkumpul di tempat yang sama. Fayattaqi'u hadza wa yattaqi'u hadza, yang ini duduk santai, yang itu juga duduk santai, yang itu duduk menyendar, yang itu pun juga duduk menyendar. Fayaqulu ahaduhuma li sahibi. Tengok, ini yang di sini yang saya muat, yang saya maksudkan, yang kita maksudkan. Maka berkatalah salah satu daripada mereka setelah duduk relaks santai. Hari itu tidak perlu adab lagi bang. Duduk macam mana saja. Duduk bersila di dunia. Nah, kalau di akhirat dalam surga duduk santai aja, masya Allah tabarakallah, sambil bersimbang. Jadi duduk yang iftiras, duduk tawarruk, atau juga duduk iqa. Nih duduk iftiras yang kalau pada waktu dengan kita merebahkan kaki yang sebelah kiri, yang kiri kita rebahkan, yang kanan kita tegakkan tegak lurus. Jangan sengek, sengek mungkin bahasa sini. Jangan sampai serong atau mereng. Kemudian berikutnya yang kita sebut dengan duduk tawarruk. Itu sebagaimana posisi yang seperti ini juga, hanya dengan mengeluarkan kaki kiri ke sebelah kanan. Nih yang seperti ini pada waktu di dunia saja. Kalau pada waktu di akhirat sudah tidak perlu pakai songkok, tak pakai songkok. Duduk adab tidak beradab, tak ada masalah. Kalau handphone kita pasang di telinga, kita pasang di hidung, kita pasang di mulut, kita pasang di mana-mana pun, sudah tak ada aturan di akhirat. Akhirat itu kita nakkan apa saja. Khayalkan apa sih yang boleh kita khayalkan, Allah bagi.
Itu keadaan di akhirat nanti. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi antara satu sama lain duduk santai sekali. Jadi tidak perlu beradab. Oh, jadi kan adab itu di dunia saja. Di akhirat nanti kita duduk santai seperti apa? Kenapa? Sebab sudah tidak ada takalif. Sudah tidak ada kewajiban, sudah tidak ada tuntutan, hanya untuk menikmati anugerah pemberian yang Allah berikan kepada umat manusia pada saat ketika itu. Nabi kita bersabda, terus setelah yang ini duduk menyandar di sana, yang sana menyandar di situ, fayaqulu ahaduhuma li sahibihi, maka berkatalah salah satu daripada keduanya berkata kepada saudaranya, salah satu daripada keduanya bertanya kepada sahabatnya, ata'lam mata ghafarallahu lana. Awak ingat tak? Kamu ingat tak? Perasan tak? Sedar tak? Bila kita mendapatkan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Mata ghafarallahu lana. Jadi kata yang satu menjawab, iya, saya perasan, saya masih ingat. Yaumakuna fi maudhi kata, saat ketika dengan kita di Zayan, saat ketika dengan kita sama-sama di Tesco, saat ketika dengan kita sama-sama di Masjid Besi, saat ketika dengan kita sama-sama menjamu selera, terus kita berdoa bersama pada saat ketika itu. Kecil sekali. Kata salah satunya, ingat tak pada masa mana kita mendapatkan keampunan dan maghfirah daripada Allah? Dijawab oleh yang satu, iya, fi maudhi'i kadza wa kadza, pada saat ketika kita berhimpun di pekan, di pasar, di masjid, di rumah, di Tesco, masa belanja, pada Allah, terus kita sama-sama berdoa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terus berjabatan. Haji apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat afiat selama dunia akhirat. Rupa-rupanya doa yang santai tadi itu didengar oleh Allah Jalla wa'ala. Moga-moga kita sehat afiat selamat dunia dan akhirat. Luar biasa, kecil saja, siapa yang menyangka. Jadi jangan sampai dipandang sedikit. Kenapa? Sebab anugerah pemberian Allah itu tidak ada batasannya. Taat tidak taat manusia yang seperti apapun sanksinya. Dia zalim, dia diktator, dia nakal, dia penjahat, dia penipu, dia zalim, dia semua kamus kemaksiatan itu ada dalam hidupnya. Tetap Allah bagi dia makan. Tetap Allah bagi dia bernapas. Tetap Allah bagi dia melihat. Dengan pendengarannya, dengan ucapannya, dengan segala-galanya. Kenapa? Sebab segala pemberian yang Allah berikan kepada makhluk, itu semuanya menunjukkan atas keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya tidak dengar taklimat. Taklimat tadi itu macam mana bunyinya? Pengajiannya sampai pukul berapa? Sampai pukul 7, 6.30, sampai pukul 6.30, 6.30. Lepas itu bagi minum, tak ada. Oh, makan malam. Makan malam sebelum maghrib atau lepas maghrib. Ada makan malam juga. Alhamdulillah. Makan malam. Makan malam. Coba. Nih satu dulang. Bisa saja. Satu dulang. Ikannya ada 3 ketui. Sementara yang duduk ada 4 orang. Dalam hati, kalau di rumah 3 ketui itu cukup untuk aku seorang ya. Ini 3 ketui untuk 4 orang. Cukup apa? Kemudian potongannya kecil-kecil lagi. Maka pada waktu kita makan, kita nampak teman kita kayaknya, atau dia cerita, kata dia tadi siang dia tidak makan. Dia memang pergi ke tempat kenduri, tapi pada saat ketika itu terburu-buru, akhirnya tak dan makan. Sehingga dia cerita, ini baru yang pertama, makanan masuk ke dalam perutnya. Atau juga, Masya Allah, tabarakallah, Al-Fajri. Al-Fajri, lama tidak makan gulai Al-Fajri. Allahumma bariklah Nabi marasaktana wa qina azabannar. Langsung dia singkap bajunya, lahap betul. Kenapa? Sebab lama tak makan gulai Al-Fajri, Al-Maghribi, Al-Isya'i.
nama-nama makanan kita tuh boleh sungguh. Al-Fajri. Fajri itu nama sembahyang. Sembahyang fajar, sembahyang subuh. Kenapa kita bagikan nama makanan? Masa kurma? Kata kurma itu kan kurma itu aku. Tak ada nama lain kan selain daripada nama aku. Jadi kalau sebut kurma, ya kurma yang satu lah, buah tamar lah maksudnya. Ternyata karena kekurangan nama terpaksa kita bagi nama masak kurma. Terpaksa kita bagi nama gulai al-fajri. Nanti ada gulai al-duha, Masya Allah. Masa apa sih? Gulai al-duha. Katanya saudara, itu tahajud sih, itu tahajud. Khair, tak apa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman kita tadi itu memang kegemarannya makan gulai al-fajri. Menyuapnya banyak sekali. Jadi dalam hati kita, aku nak bagi dia sedekah sekarang. Tanpa dia sadari. Jadi kita pada masa ngutip lauk tadi itu kita ambil sikit-sikit saja. Bukan kita tak lalu makan, tidak. Tapi kita nampak dia sangat lahap, sangat suka, sangat selera sekali. Dengan sajian makanan mandi kah, biryani kah, buhari kah, kebab atau kabab atau apalah dengan sebutannya. Masya Allah, tabarakallah. Yang sebenarnya kita juga boleh mengutip lebih, ngambil banyak pun juga boleh. Tapi dalam hati kita sedekah untuk dia tanpa diketahui oleh teman kita yang tiga tadi itu. Itu siapa tahu akan memberatkan timbangan kita. Mungkin lebih berat daripada sedekah kita sebesar atau senilai putra jaya. Kenapa? Sebab yang bagi balasan itu adalah Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis membagi sab dalam salat jenazah. An Malik bin Ubairata radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin. Ini diingat, yang macam mana pun ini akan kita alami. Tapi saat ketika itu kita sudah tidak sadar. Pesan kepada anak cucu, pesan kepada keluarga. Kalau tidak pun yang dengan kita praktekkan amalan yang disebutkan di dalam hadis. Pada saat kita akan menyelenggarakan salah satu daripada 4 perkara fardu kifayah, bermula dengan memandikannya, mengkafannya, menyembahyangkannya, dan juga menguburkan. Jadi kalau seandainya orangnya ramai, Masya Allah, tabarakallah, di antara daripada jenazah yang menyembahyangkannya jutaan manusia, itu Maulana Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, yang meninggal dunia pada 15 bulan Ramadan malam Jumat. Di antara daripada jenazah yang disembahyangkan oleh ratusan ribu bahkan sampai jutaan manusia, Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, Syekhuna Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, itu lautan manusia yang menghantar jenazah di sana. Tidak guna ambulan, diusung daripada Masjidil Haram sampai ke Ma'la. Dan kita pun juga berpeluang untuk mengusung. Jadi tidak sebagaimana tempat kita kalau seandainya kita angkat jenazah, itu daripada rumah sampai ke kubur. Lengoh kita. Tak ada yang menggantikan. Kalau di sana rebutan. Sana rebutan. Serono. Sok dengan serono sama ya? Nah, lebih kurang ya. Jadi praktiknya seperti ini kan jalan ini. Ngusung jalan. Jadi kalau kita nak ambil, kita ke depan dia, kita pegang kayu tadi itu, angkat, dia pun berlepas. Terus kita ngambil bagian kita paling lama dalam 3, 4, 5 langkah sudah akan diambil lagi oleh orang lain. Sejauh sampai 2, 3 batu kadang-kadang belum tentu kita kebagian sampai 3, 4, 5, 6 kali. Baru dalam beberapa langkah diganti lagi, kena ramai sungguh. Dan juga diantara daripada yang banyak menyembahyangkan jenazahnya itu adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Itu bekas telapak kaki itu dikesan dan dihitung. Katanya jumlah hitungannya tidak kurang daripada, susah nih, rasa terbanyak ke sebelah kiri kepala saya nih. Nah, ada di hadapan macam itu. Nah, supaya senang. Jadi tidak kurang daripada dalam 2.500.000 orang yang menyembahkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Kita boleh bayangkan
Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, apabila terdapat 40 orang, riwayat 70, riwayat 100 orang yang memohonkan keampunan kepada jenazah yang kita sembahyangkan, niscayalah syafaat, permintaan dan permohonan mereka itu akan diperkenankan, akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau pada waktu kita meninggal nanti yang menyembahyangkan ribuan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamuhu, Allahumma afihi wa'fu anhu, Allahumma ba'idil arda an jambaihi, Allahumma in kana muhsinan, kalau dia daripada kalangan orang yang baik, tambahkan kebajikannya. Kalau dia daripada kalangan orang yang sebaliknya, ampunkan dosa-dosa kesalahannya. Kalau terdapat 40 orang saja, pasti dan pasti Allah akan menerima syafaat dan permintaan daripada mereka. Bagaimana kalau sampai sekian ribu? Nah, jadi dengan kita bertoleransi dengan keadaan, pastikan. Tengok, tak ada masalah, tak perlu malu, jangan segan. Sebab itu kebaikan. Bila lagi dengan kita berjasa dengan saudara kita. Ini sekarang sekejap lagi dia akan dikuburkan. Sebentar lagi dia akan kembali menghadap Allah. Sebentar lagi dia akan menjadi penghuni kubur ataupun juga barzah. Jadi kita masuk ke masjid, kita ternyata jumlah bilangan yang di masjid itu tak ramai, mana ada kira-kira dalam 20-an orang saja. Jadi kalau 20 kita bagi kepada 3 soft. Biar 7, 7, 6. 7, 7, 6. 6, 7. Ini bukan main bola sepak, bukan. Bola sepak itu 3, 3, 4. Itu kan. 4, 4, 2. Atau 3, 3, 4. Ataupun juga 118. Oh, asik sekali kalau 118. Muslimat tak paham kan 118 itu maksudnya apa? 118 itu muslimat, 1 depan gol, backnya 1, tengahnya 1, 8 penyerang di hadapan. Itu 118. Tak payah kalau tak paham tuh tak ada untungnya. Jadi paham tidak manfaat, kalau tidak mengerti pun tidak rugi. Itu cerita bab bola sepak. Tapi hebatnya bola sepak itu tadi, saya tidak pernah tengok kiper main SMS pada waktu menjaga gol. Tidak pernah. Jadi khusyuk sekali kalau pada waktu mereka main, memang betul-betul bagi tumpuan hanya kepada bola saja. Kalau seandainya kita toreh pun tangan dia itu akan keluar darah, bentuknya bola tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 saf. Kalau ramai tak masalah. Penuh alhamdulillah. Itu nikmat banget. Satu nikmat. Jadi nanti ya yang walaupun kita tidak ada persatuan, dan secara jujur saya tak nak mati sekarang dan tak nak mati dalam 10 tahun ke depan. Kalau boleh masih ada 2-30 tahun ke depan lagi lah. Tapi kalau pada waktu kita dengan sesiapapun daripada kumpulan kita di sini yang meninggal dunia, jangan kedekut untuk melaksanakan salat gaib atau juga salat jenazah. Jadi pada waktu sesiapa saja yang kadang-kadang pada waktu kita di Masjidil Haram dengar as-salatu alal maiti rahimakumullah, kadang-kadang surahnya seperti itu. Jadi sudah SK yang jadi imam atau dengan imam-imam lainnya Allahu Akbar, jangan asik bertasbih, lepaskan tasbih. Tinggalkan etika, Quran tinggalkan. Sebab itu boleh kita sambung diri, ikut sembahyang jenazah. Allahu Akbar. Wah, tahu bacanya saya pertama kali nih salat jenazah. Dulu pada waktu mak meninggal, tuan mati, mata orang tetangga saja saya tak ikut sekali. Jadi gimana? Tak kisah, takbir sajalah. Takkan ada orang tanya kita maji baca apa. Biar malaikat senyum tak kisahlah. Wah, kata malaikat, ini pertama kali nih, la ilaha illallah. Bagaimana sudah berumur panjang masih belum tahu lagi atau masih belum pernah melaksanakan salat jenazah itu seperti apa? Lepas takbir yang pertama baca Fatihah, takkan kita tidak hafal Fatihah. Lepas takbir yang kedua kita baca salawat, pertengahan yang kedua daripada tasyahud akhir. Lepas takbir yang ketiga doa Allahumma ghfir lahu marhamhum, selesai. Macam itu pun sudah memadai. Lepas takbir yang keempat doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Kalau kita tidak berdoa pun insya Allah tidak mengapa.
hati kita tuh. Kita memohonkan keampunan kepada orang yang sudah kita sembahyangkan. Doa daripada orang ramai. Ya Allah, abang jawab secara jujur. Ya, jujur menjawabnya. Kalau saya nak minta duit 1 ringgit sama abang bagi tak? 1 ringgit ya? 10 pun boleh. Pada abang kayak mana bang? Abang sudah jutawan gak bang? Saya sudah jutawan bang dengan rupiah. Abang kalau duduk di Malaysia tak bakal jadi jutawan bang, lambat. Mungkin sampai beruban kita, sampai putih kepala kita baru kita jadi jutawan. Kalau nak cepat jadi jutawan, datang ke Indon. Bawa duit 500 RM pun sudah jadi jutawan deh kita. 500 ringgit, uang di sana 1 juta. Kira-kira dalam 1.700.000. Nah lebih. Hampir dalam 1.800.000. 1.800.000 bang. Balik ke Malaysia langsung dapat etal jutawan. Allahu Akbar. Oke. Serius bang. Betul. Kalau saya minta sedikit abang bagi. Belum jadi jutawan lagi, 10 pun bagi rasanya. Muslimat pun macam itu juga. Macam mana kalau padaku seramai orang tadi itu meminta keampunan kepada Allah. Kalau makhluk yang kerdil saja mampu bagi duit kepada orang yang tidak dikenanya. Assalamualaikum. Saya minta maaf saya belum sarapan pagi lagi. Boleh tak berikan saya nasi kerabu, nasi dagan, nasi lemak, nasi goreng. Khair, alhamdulillah. Kita belikan lebih daripada cukup. Kalau seadanya sampai 2-3 bungkus pun mahal mana? Dalam 3-4 ringgitan saja. Masyaallah tabarakallah. Bagaimana kalau seketika yang sejumlah sekian tadi itu memohon, ya Allah ampunkan dosa kesalahannya, ya Allah. Beratkan timbangan kebajikannya, lenyapkan segala kejahatannya, luaskan kuburnya, dan sertakanlah dia bersama para nabi-nabi dan rasul yang memintakan doa macam itu tadi. Itu mungkin orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan si mati. Itu akan lebih besar lagi nilai keikhlasannya. Masya Allah tabarakallah. Jadi usahakan dan upayakan kalau kita ada kumpulan, kalau kita ada organisasi, maka siapapun yang meninggal daripada jamaah kita WhatsApp-kan, kita SMS-kan agar mereka juga berpeluang untuk menyaksanakan salat jenazah atau salat gaib kepada saudara kita yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan kepada sahabat-sahabat semuanya. Mungkin ramai yang kenal, tapi mungkin juga ramai yang tidak tahu bahwasanya kemarin atau tadi pagi saya mendapatkan berita salah seorang daripada jamaah kita yang dulu bersama kita di Masjid Besi telah meninggal tadi petang. Jadi diminta doanya Al-Fatihah. Saya lihat SMS kan kadang seperti itu, Al-Fatihah. Itu siapa tahu tuh yang mengirim SMS pertama terus dikirim kemana akan seperti itu juga nanti dia diperlakukan pada waktu dia meninggal. Orang tak kenal dia, tapi ternyata orang sebarkan Fatihah tadi itu dapat doa Fatihah daripada semua orang. Gimana kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala? Itu kita tidak dapat menghitung dengan bahasa angka, sebab yang memberinya itu adalah Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, tidak ada daripada seorang muslim yang meninggal kemudian disembahyangkan oleh 3 saf kumpulan daripada manusia illa wajaba, melainkan dia akan mendapatkan keampunan dosa, atau makna daripada wajaba akan mendapatkan surga di sisi Allah Jalla wa'ala. Wa kana Malikun idza istaqala, Imam Malik kalau pada saat melihat jumlah bilangan yang menyembahyangkan itu tak ramai mana, maka dengan saf-saf di belakang itu akan dibagi 3. Nah, kalau seramai kita sekarang tak payah bagi 3. Tapi kalau safnya, kalau orangnya hanya setakat dalam 10 orang saja, terpaksalah dengan kita 3 yang walaupun saf itu tidak penuh. Nah, jadi tak penting. Kalau kita satu barisan saja, dari ujung sana ke ujung sini di surau atau juga di rumah ruang tamunya sebesar dewan kita ini, Masya Allah tabarakallah. Ada macam mana tak ada? Saya tengok pada masa di Sabah, di Kuching, namu ke rumah seseorang. Masya Allah tabarakallah. Tengok ruang makannya, ruang tamunya cukup untuk kita dalam 100-200 orang berkumpul di situ.
Itu masih kecil. Ada Tan Sri kita di KL sini buat rumah besarnya 26 hektar. Ya, bukan rumahnya lah. Ada zoo, ada taman. Nah, helikopter juga boleh mendarat di situ. Kecil. Putrajaya kecil. USG kecil, Salam kecil, yang besar dalam surga nanti Allahu Akbar. Dalam surga orang yang paling kerdil, yang paling kecil. Kalau bahasa di sana sebut kelas kambing di dalam surga itu. Handphone berbunyi, nanti terubah handphone lagi. Jadi yang paling di bawah sekali di dalam surga itu Nabi kita bersabda lebarnya besarnya seperti 10 kali dunia. 10 kali dunia ya Allah. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada pertemuan sebelah petang ini, jangan sampai dengan kita mengabaikan janji-janji, peruntukan yang Allah peruntukkan untuk kita, di mana dengan Allah Maha berkenan untuk menerima apa saja daripada kita, yang sekecil apapun Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. 1, jangan sampai bankrupt daripada kebajikan. 2, jangan sampai tidak mendapatkan habuan maghfirah daripada Allah. Yang ketiga, jangan sampai tidak mendapatkan surga yang abadi. Yang keempat, jangan sampai tidak punya peluang untuk bersama baginda Nabi nanti pada hari kiamat. Kenapa? Sebab tawaran itu Tuhan Haji untuk kita semuanya. Tidak pernah. Ini hanya untuk orang-orang elit saja. Kalau kita untuk bertemu, nih siapa sekarang? Muslimat. Ramai mana yang pernah bertemu dengan yang di Pertuan Agung kita sekarang ini? Pernah? Dengan Sultan Abdul Halim, Sultan Kedah. Tuanku Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim belum pernah lagi. Kenapa? Sebab kita tak pernah merasa kecewa, tidak pernah memberontak. Loh, kenapa Anda tak dijemput? Kenapa aku tidak diundang? Jadi pertanyaannya, memangnya lu siapa? Kan gitu pertanyaan. Lu siapa? Kamu siapa? Sehingga sampai kita merasa kecewa, sedih. Tak lalu makan, tidur pun juga tak nyenyak. Ada apa bang? Saya nggak dijemput sama tuanku. Dalam hati kita, memangnya kamu siapa? Menteri Keuangan? Tan Sri itu siapa? Nah, tak ada apa-apanya. Wajar saja kalau kita tidak dijemput. Tapi peluang untuk kita mendapatkan surga, peluang untuk kita mendapatkan kampunan yang abadi, peluang untuk kita menjadi insan yang istimewa di sisi Allah, itu diberikan kepada semua orang. Semuanya boleh. Jadi slogan kita, Malaysia boleh. Kita juga harus boleh untuk mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau zamannya sedikit, bagi 3. Tak apa, satu sab 3 orang tak kisah. Wah, ini penipuan. Ya, ini dengan Allah tidak ada istilah penipuan. Sahabat Nabi berjalan. Di penipuan juga kalau bahasa kita, 1 langkah 10 kebajikan, 1 langkah kebaikan, dosa kesalahan yang terhapus, 1 derajat di sisi Allah Jalla wa'ala. Akhirnya sahabat Nabi kita ada yang berjalan pelan seperti itu, menuju ke masjid. Kenapa? Sebab kalau langkah panjang macam ini, sini rumah, situ masjid, paling dalam 30 langkah udah sampai ke sana. Tapi kalau kita buat langkah macam ini boleh jadi 330. 330 kali 10 banyak. Itu kalau dengan bahasa logiknya kita katakan itu penipuan. Tidak, bagi Allah akan berikan ganjaran kepada orang tadi itu, karena nawaitunya di sini untuk membanyakkan kasratul khota, memperbanyak langkah menuju masjid. Allah bagi sesuai dengan niat yang diniatkan. Boleh kita khayalkan, buat tidak, mampu tidak, dan juga keadaan pun juga tidak menunjang. Niat saja tidak lebih daripada rencana. Bahkan ada di antara daripada salafun saleh sudah dalam keadaan sakaratil maut, sudah dalam keadaan terlantar, tinggal menghembuskan napas yang terakhir. Ternyata seketika itu menyarankan kepada santri-santri dan juga kepada orang-orang yang berkunjung, niatkan haji, niatkan jihad, niatkan taskil, niatkan khurud, niatkan sedekah. Niat apa pula? Dan amat tidak.
Niatnya kita niatkan dalam hati, kalau Allah bagi aku kesehatan, kalau Allah bagikan aku duit, kalau Allah bagikan aku kemampuan, maka aku akan melaksanakannya. Nabi kita bersabda, yub'asun nasu yaumal qiyamati ala qadri niyatihim. Masing-masing akan dibagi Allah nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat yang direncanakannya. Jadi jangan bankrupt juga, jangan bangkrut daripada niat. 3. Ma min mu'minin, tidak ada daripada seorang mukmin yu'azzi akhahu bi musibatin, mentakziah saudaranya dengan satu musibah. Arti takziah itu nyabarin dia, kita sabarin. Tak apa bang, insya Allah makji jangan sedih, makji maklum, mati jangan menangis. Mati orangnya putih, matam orangnya hitam. Makjau karena partinya hijau, makruh karena biru amno. Marah orangnya merah atau senang marah, itu terserah. Masya Allah, jangan sedih maji, Allah ya Rahman Rahimin. Bukan kita saja itu sebagai satu ujian, itu kecil saja tidak ada apa-apanya. Jadi sambil kita pukul-pukul tuh gebuk-gebuk lah, sana besar sana gebuk-gebuk, nah, sambil kita apa sih tepuk-tepuk, nah, sambil kita tepuk-tepuk, sabar haji, sabar. Mungkin lain kali, mungkin belum waktunya lagi. Kenapa teman-teman kita pada berangkat haji semuanya dapat visa, kita tidak dapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau pada waktu kita berurusan di Putrajaya, begitu kita sampai ke apa namanya immigration atau juga di pejabat Jakem, ternyata begitu kita sampai tutup. Allahu Akbar. Kita datangin teman kita tadi tuh, dia seperti nak ngamuk-ngamuk saja. Apa masalahnya kalau saatnya berkasnya itu diambil? Kan tak ada masalah apa-apa. Kenapa ditolak? Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Itu kecil tuh. Bagi peluang. Nampak orang lari keburu-buru. Kayaknya ada sesuatunya. Ada sesuatu yang nak disampaikan kita. Tunggu sejenak. Dia ada perlu apa dengan kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh numpang nanya. Jalan ke Putrajaya itu lewat mana? Jalan mana yang paling cepat dan juga yang paling mudah untuk menuju Masjid Besi? Ya Allah ya Rahman Rahimin. Ada tahu, ada pengalaman, ada maklum, kata orang Pakistan, ada maklum. Sana, naik malum. Begitukah bahasa Pakistannya? Maklum naik, maksudnya tidak tahu. Tahu, tunjukkan. Kalau tidak tahu kita ucapkan wallahu alam. Minta maaf Ci, saya bukan orang sini. Minta maaf saya tidak boleh bagi maklumat kira-kira jalan mana yang lebih nyaman untuk datang ke situ. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang paling tidak dasar ketika dengan kita mau dengar tentang keluhan, rintihan, curahan daripada seseorang tadi itu. Seperti yang tadi juga, siapa tahu itu akan menjadi asbab kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Nabi kita bersabda, tidak ada daripada seorang muslim yang mentakziahi saudaranya, melainkan Allah akan berikan sepasang pakaian kemuliaan kepadanya nanti pada hari kiamat. Kalau akan mendapat hulalal karamah, sepasang pakaian atau sejumlah sekian pasang pakaian kemuliaan pada hari kiamat, pasti dan pasti dia mati dengan husnul khatimah, pasti dan pasti timbangan kebaikannya lebih berat, pasti dan pasti dia akan masuk surga. Modalnya apa? Takziah. Takziah itu nyabarin orang, Ji. Jadi kita tepuk-tepuk, sabar ya, insyaallah, tak apa, nanti buat produk baru lagi, insyaallah. Nah, begitu. Ini cerita kawan kita nih, istrinya keguguran. Merah, mata merah. Siapa yang tak menangis pada masa keguguran atau pada waktu anak meninggal dunia? Takkan kita senyum pada waktu anak meninggal dunia? Itu dulu-dulu saja ulama-ulama kita dahulu, salafun saleh, ada di antara daripada mereka memang kena diangkat juga. Kalau tadi angkat tak selesai, kepala tertunduk-tunduk, tunduk kepala situ, lenguh sini, berdosa. Khair. Jadi diantaranya Imam Fudail bin Iyad. Dikatakan Imam Fudail ibnu Iyad senyum saat ketika menerima berita anak beliau meninggal dunia.
Kita tak boleh tak boleh senyum. Pada waktu kematian anak senyum, itu jarang-jarang kita pernah tengok. Kalau seandainya ada yang senyum pun kita pandang sinis dia. Takkan dalam keadaan semacam itu kamu ketawa? Mak menangis, bapak menangis, semuanya pada menangis. Terus kita ketawa, senyum. Wow. Jadi pada saat ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa Tuan Guru? Jadi kata beliau, saya senyum dan ceria pada saat menerima berita kematian anakku itu bukan karena hati tidak sedih, akan tetapi dengan saya merestui ridha dengan ketentuan takdir yang Allah kehendaki. Aku menyukai apa yang Allah sukai, restu dan ridha dengan segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi dengan kita juga semacam itu. Jadi tak payah sedih. Allahu Akbar. Jadi teman kita tuh nampak kelihatan resah sekali. Karena udah berumah tangga 10 tahun belum dapat anak lagi. Kita sabari dia. Sabar. Jadi ada cerita dengan seseorang kematian anak. Jadi macam-macam takziah, macam-macam ucapan belasungkawa kalau bahasa di sana. Tetap juga dengan yang berkenan tadi itu tidak terkesan. Yang meninggal tadi itu adalah anak kepada salah seorang raja atau sultan. Ditakziahin oleh orang-orang, tetap saja tidak dapat menahan derita dan juga tidak dapat menawar hati yang sedang sedih saat ketika itu. Jadi dari sejumlah sekian yang mentakziahi tetap saja keadaan tidak stabil. Sehingga datang salah seorang daripada laki-laki yang kurang normal, kurang sehat. Jadi ya gila tapi sehat. Gilanya orang gila, sehat-sehatnya orang gila. Jadi kata si gila tadi itu mentakziahi Tuan Sultan. Tuan Sultan, syukur Allah wafatkan anak tuanku. Daripada kalau seandainya dengan tuanku dapat anak seperti aku, berusia panjang tapi gila. Serolah tuanku kalau punya anak semacam aku. Tuanku langsung, ya betul juga ya. Akhirnya tuanku boleh ceria saat ketika mendengar takziah daripada orang gila tadi itu. Lebih elok Allah matikan anak tuanku daripada tuanku mendapatkan seorang anak berusia panjang, berumur panjang tapi gila seperti dia, wal iyadu billah. Nah, jadi macam tuh Bang, mungkin orang yang bercerai, mungkin yang bankrupt, mungkin yang rugi, mungkin yang tak berjaya, mungkin belum berjaya, itu mentakziahi orang-orang seperti itu. Balasannya itu adalah sepasang pakaian kemuliaan yang Allah akan berikan kepadanya nanti pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa menyaksikan jenazah sampai dia selesai menyembahyangkannya, dia akan mendapatkan satu qirat, satu ganjaran daripada pahala. Dan barang siapa menyaksikannya sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wa ma qiratani, sebesar apa ukuran 2 qirat? Nabi kita bersabda, sebesar 2 bukit yang besar atau sebesar 2 gunung yang besar. Riwayat yang lain, qirat itu timbangannya sama dengan gunung Uhud. Canda saja, muslimat jangan tersinggung. Ini candaan lama. Ada seseorang menerima berita istri temannya telah meninggal dunia. Jadi kawannya buka SMS atau angkat telepon, ternyata dia mendapat berita istrinya telah meninggal. Maka saat ketika istri temannya itu meninggal, temannya her-her saja, oke-oke saja. Tapi justru dia yang menangis. Terisak-isak menangis dia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pelik juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi okelah, tapi tidak tetap itu meninggalkan kesan
yang kurang bagus. Tidak bagusnya seperti apa? Orang yang kematian istri saja tidak menangis dan tidak berduka cita semacam itu. Sementara dengan dia yang tidak kematian istri, justru dia yang menangis. Beberapa bulan kemudian, jangan tersinggung, beberapa bulan kemudian, dia dapat berita lagi bahwasanya istri temannya siapa bin siapa telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah. Nangis lagi dia. Jadi orang terasa pelik. Semalam istrinya Mastur, dia yang menangis. Sekarang ini istrinya Mansur, dia pula yang menangis. Jadi ketika orang tanya, "Ci, numpang nanya, yang meninggal itu bukan istri kamu. Loh, kenapa sampean yang menangis?" Kata dia, "Saya menangis itu karena saya sedih. Saya berduka cita. Kenapa istri orang-orang saja yang meninggal? Kenapa bukan istri aku? Istriku dibilang nak mati." Itu cerita, tapi mungkin ada loh orang-orang seperti itu. Ya kan? Mau macam mana? Kadang-kadang hidup dengan bini sepatutnya boleh menceriakan suami, menceriakan pasangannya, membuat kita jadi lega, buat kita jadi bahagia. Tapi kalau hidupnya sudah jadi sebaliknya, itu jadi seperti apa? Waliyadzubillah. Itu tambahan saja. Tapi yang tambahan itu yang mudah diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-88 kita berhenti pada hadis yang ke-91 insyaallah. Qala la yatasaddaqal mar'u fi hayatihi wa sihhatihi, dengan mensedekah seseorang yang bersedekah pada saat hidup dan sehatnya dengan 1 dirham duit, itu lebih baik daripada dia bersedekah inda mautihi bimi'atin. Maksudnya apa? Kan kita sekarang Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah jasmaninya sehat, fisikalnya sehat, tenaganya kuat, semuanya oke. Perbandingan yang kadang-kadang ya itu fitrah manusia, karena pandangan kita masih jauh, urusan, keperluan, anak cucu, keluarga, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Maka dengan kita akan berkira sangat untuk mengimpakkan, untuk menggunakan leluasa nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Kadang-kadang kita dengan kesehatan, kadang-kadang dengan kita dengan keuangan. Kenapa kita tidak jadi bangun salat tahajud? Takut kalau itu akan menjejaskan kesehatan kita. Kenapa dengan kita tidak turun subuh untuk melaksanakan salat subuh berjamaah? Takut kalau itu juga akan menjejaskan kepada kesehatan kita. Itu kebanyakan kita seperti itu, atau oleh sebagian ada yang berpandangan seperti itu. Sebenarnya tidak. Justru kalau pengen sehat, insya Allah tenaga, waktu, kekuatan, kesehatan yang kita gunakan karena Allah untuk ibadah, untuk agama, untuk orang ramai, untuk kesejahteraan umat, insya Allah sebanyak yang kita infakkan daripada tenaga, waktu, dan peluang kita akan mendapatkan sebanyak itu juga atau lebih daripada itu balasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Bukan orang yang malas yang akan lebih sehat, bukan orang yang senyap yang akan lebih kuat. Justru semakin kita semangat, katakan saja ulang alik daripada rumah ke masjid. Alhamdulillah untuk sembahyang 5 waktu. Semua kemudian yang Allah bagikan untuk kita manfaatkan untuk kita mengejar ibadah di rumah Allah Jalla wa'ala. Subuh, alza, zuhur, pesona, asar, saga, maghrib, jintu, isya, izora. Cukup 5 jenis macam kereta. Masya Allah, hari kedua subuh, jintu, duhur, saga, asar, bedana, maghrib, jintu, lagi isya, baru jin ifrit. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Kita silih gantikan insya Allah.
Insya Allah tenaga yang kita gunakan untuk di jalan Allah, kalau seandainya membuat kita jadi letih, membuat kita jadi lengoh, tapi itu pengorbanan kita itu untuk agama dan juga untuk masa depan kita masing-masing. Tuh bancuk semen atau aduk semen, bancuk semen atau semen apa bahasanya, atau ikat bata, keluar perlu kita. Itu keluar perlu untuk bangun-bangunan. Itu keluar perlu pada waktu kita menggeragaji. Itu keluar perlu pada waktu dia berolahraga dengan senam aerobiknya, yang dengan kita keluar perlu saat ketika dengan kita masuk ke rumah Allah Jalla wa'ala, besar nilainya perlu yang membasahi muka kita. Sebab perbedaannya kalau tadi kena bola sepak, yang itu kena dengan takru, yang itu kena dengan senam aerobik, yang itu kena dengan jogging. Yang ini perlu kita karena ibadah ubudiyah kita kepada Allah. Tidak mustahil itu akan menjadi asbab kulitnya jadi lembut, badannya jadi sehat. Dari mana kesehatan tadi itu? Tuhan tak pernah berobat, tak pernah lenguh-lenguh kah sakit. Alhamdulillah Tuhan senantiasa selalu sehat. Kita pun pelik, terasa heran dari mana kesehatan tadi itu. Padahal Masya Allah tabarakallah, kalau dibandingkan dengan kita, makanan kita jaga, minuman kita jaga, kesehatan kita jaga, malam jarang keluar. Kalau sejuk sedikit saja kita sudah pakai baju tebal. Beda penjagaan kesehatan daripada manusia dengan orang-orang yang dijagakan kesehatannya oleh Allah. Kalau Allah yang jagakan kesehatannya, tanpa perantaran obat-obatan pun jasmaninya akan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedekah sekupang duit pada waktu kita sehat segar bugar itu lebih afdal daripada 1000 duit pada waktu kita sudah dalam keadaan sakaratil atau pada saat kita sudah meninggal dunia. Hartanya diwaris, anting-antingnya, subangnya, rantainya, gelangnya, kalungnya, semuanya sudah diwaris. Tapi belum tentu orang-orang yang mewarisi kita akan mengenang kita selepas kita mati. Jadi bahasa hadis menyedekahkan 1 ringgit duit pada waktu kita masih hidup lebih afdal daripada kita disedekahi dengan 100, 1000, 1 juta ringgit sekalipun. Kenapa? Sebab kalau pada waktu kita sudah meninggal dunia itu dikenakan karena kita sudah tidak memerlukannya. Tapi kalau pada waktu kita masih hidup kita masih memerlukan. Jadi untuk melawan nafsu dan juga dengan godaan setan, jelas itu memang betul-betul mencabar kalau pada saat dengan kita masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang pernah dibaca oleh tu'u guru. Jangan tolak orang miskin yang walaupun datang, yang walaupun hanya dengan memberikan sebelah buah tamar. Nabi kita berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Tak berani kita berdoa macam ini. Sebab kita pun sudah miskin sebenarnya. Yang paling merisaukan, takut kalau Allah kabulkan. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Kata malaikat, amin. Allahu Akbar. Terkabul, akhirnya kita jadi bankrupt. Waliyadzubillah. Nabi kita berani berdoa macam itu. Itu bedanya kita dengan beliau. Nabi kita meminta dan memohon kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan miskin, dibangkit bersama orang-orang miskin. Yang kedua dan juga yang ketiga, sertakan aku bersama kumpulan orang-orang miskin. Allahumma ahyini miskina. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku juga dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku nanti pada hari kiamat bersama kumpulan orang-orang miskin. Jadi Sayyidatuna Aisyah yang bertanya terasa pelik, bagaimana Nabi kita berdoa seperti itu? Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lima ya Rasulullah, kenapa Nabi berdoa macam itu? Hidup miskin, mati dalam keadaan miskin. Terbukti kalau hidup dalam keadaan miskin muslimat,
Kadang-kadang sampai 2, 3, 4 bulan tidak pernah kelihatan asap daripada dapur baginda. Terus ditanyakan baginda dengan keluarga. Keluarga ada 9 keluarga semuanya. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Ummu Salamah, Sayyidatuna Maimunah, Sayyidatuna Saudah, Sayyidatuna Safiyah, Sayyidatuna Zainab, ada 2, Zainab binti Jahsh dengan Zainab binti Al-Haris. Kemudian dengan Sayyidatuna Maimunah sudah, Saudah sudah, itu yang ke-9. 9 keluarga sampai 2, 3, 4 bulan tidak kelihatan asap daripada dapur baginda Nabi. Maka mereka bertanya, habis apa saja yang dimakan oleh baginda dan juga dengan keluarga? Qalal aswadani, buah tamar dengan air. Itu kehidupan baginda. Kalau kita, kalau seandainya setakat makan tamar saja, tak bakalan ke masjid dah. Tak bakalan mengaji, tak bakalan pernah datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Kalau kehidupannya seperti itu. Kemudian pada waktu Nabi kita meninggal dunia, wadir'uhu marhunun inda yahudiyin. Pada waktu Nabi kita meninggal dunia, baju besi beliau tergadaikan kepada seorang Yahudi. Jadi itu betul-betul mengundang perhatian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kenapa Nabi kita berdoa semacam itu? Nabi kita bersabda, sebab mereka akan masuk surga nanti pada hari kiamat sebelum orang-orang kaya bi arba'ina khariban. 40 tahun. 40 tahun daripada hitungan hari akhirat. 1 hari daripada hitungan hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Aisyah, Sayyidah Aisyah, Nabi kita berpesan, la taruddi miskinan. Jangan sekali-kali dengan kamu menolak orang miskin. Ini mahal mana nih? Ini segelas air ini atau 1 botol. Hadis mungkin sudah kita riwayatkan. Tak apa kita ulang kembali ceritanya. Nih, kalau dimahal-mahalkan pun, kalau pada masa krisis mungkin sampai 10 ringgit. Bila pernah berangkat sampai 10 ringgit di manik orain. Manik orain. Lilin sebatang sampai 25 ringgit. Sebatangnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis, pada saat dengan salah seorang daripada penghuni neraka diseret untuk menuju pintu gerbang neraka, barisan bersama kumpulannya, maka ternampak dengan warga neraka tadi itu atau dengan manusia jahannami itu salah satu daripada ahli surga. Ahli neraka saat ketika menuju pintu gerbang neraka, begitu dia ternampak dengan salah seorang daripada ahli surga, dia langsung menyapa, "Bang, Haji, awak kenal aku tak?" Kata ahli neraka tadi itu tanya kepada penghuni surga, "Awak kenal aku tak?" Jadi kata ahli surga tadi itu, memangnya awak itu siapa? Jadi dia pun mungkin risau-risau dan takut juga nak mengaku. Sebab kalau mengaku kenal, kata mereka kenal di mana nih? Jangan-jangan awak ini salah masuk. Jadi dia pun jadi risau. Nak ia takut, nak dustakan pun juga takut. Anta kenal aku tak? Jadi kata dia, memangnya kamu siapa? Aku, gambaran sederhana. Saat ketika Tuan Haji kehausan di dunia, aku bagi kamu 1 botol air. Mohonkan syafaat kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku daripada api neraka. Maka ahli surga tadi itu langsung meminta, langsung menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, tadi saat ketika sedang santai di dalam surga, aku disuruh oleh salah seorang daripada penghuni neraka. Dia bertanya, "Hei, awak kenal aku tak?" Saya katakan, "Kamu siapa?" Kata dia, "Akulah yang bagikan kamu segelas air minum seketika kamu kehausan. Mohonkan syafaat kepada Allah." Syafaat ahli surga tidak akan ditolak oleh Allah. Ahli surga permintaannya tidak ditolak. Berkat 1 botol air tadi itu, akhirnya syafaatnya diterima dan ahli neraka tadi itu
menjadi ahli surga hanya dengan modal sebotol air yang disedekahkan karena Allah. Aisyah, Nabi kita berpesan kepada istri tercinta sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, istri yang paling Nabi kita cintai itu adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. La taruddi miskinan, jangan sekali-kali menolak permintaan orang miskin. Di sini mungkin jarang-jarang kelihatan. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, cuman masalahnya kalau kita bagi satu nanti kita akan dikerumuni. Kadang yang dia panggil kawan-kawannya. Macam juga kalau seperti di Mesir, di Indonesia pengamen yang ramai. Pengamen itu bahasa sana. Pengamen artinya mereka yang main gitar, mereka yang gunakan alat-alat musik, menghibur orang tepi-tepi jalan atau menghibur pemandu-pemandu kereta untuk dapat sekupang duit. Kadang dia sambil bernyanyi. Jadi kadang-kadang pada masa kita berhenti lampu merah, kita berhenti. Datang dia mainkan gitarnya, dia mainkan serolingnya kalau dengan seroling, atau dia mainkan alat musik yang ada di tangannya sambil bernyanyi. Jadi misalnya saja, jadi pada waktu kita berhenti di situ dia pun bernyanyi. Jadi kadang-kadang apa yang cincong bunyi itu, hitam manis, pandang tak jemu pandang. Jadi kita pun bagi Rp1.000, misalnya Rp2.000, sekupang duit, 2 kupang duit. Dia pun ucapkan terima kasih. Kadang-kadang ibu-ibu tua, orang-orang miskin, dia tak cakap apa, hanya setakat mendadakkan tangan semacam itu. Jangan kita tolak. Mereka tidak meminta 1 juta. Tidak minta Rp1.000, tidak minta Rp100. Kalau kita bagi Rp1 pun, dia ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kamu panjang umur, mudah-mudahan murah rezeki, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Siapa tahu doa daripada mereka tadi itu didengar oleh Allah Jalla wa'ala, yang mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Itu pesan Nabi kita. Siapa tahu orang-orang yang pernah kita bantu, siapa tahu orang-orang yang pernah kita tolong, justru dia yang akan menolong kita. Kenapa? Sebab tadi kita bersabda, mereka nanti ada kumpulan, ada leluasa, ada anugerah, ada daulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Aisyah, la taruddi miskinan walau bisyikki tamratin. Jangan sekali-kali kau menolak permintaan daripada orang miskin yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Maksudnya yang walaupun hanya dengan sekupang duit, yang walaupun hanya dengan 1 biji cempedak, rambutan, durian. Ya Allah, kalau pada musim durian, 1 tompo durian itu gak ada harganya. Sekarang ini mungkin diantara daripada waktu-waktu yang memakan durian hukumnya haram atau dosa besar. Nanti cabut tauliah tuh. Dengar dulu. Jangan langsung dicegat, jangan langsung disalahkan. Kan kalau kita namakan durian sekarang tadi di Johor nampak ada durian. Kemarin saya di Janda Baik, di Pahang, sebelum kita naik Janda Baik ada orang jual durian. Tapi sekilonya Rp35. 35 sebiji saja sudah sampai dalam 2 kiloan. 2 kilo lebih, dia minta 70 berapa, saya tawar 60, tak bagi 60. Itu bukan musang king, baru kambing king. 60 tak bagi dia 60, maunya 70. Oh, Masya Allah, tabarak. Musim durian setompok, kadang sampai 5-6 biji, Rp5 aja. Betul? Betul bang. Kalau tak dia pergi ke Kelantan, pergi ke Epong, pergi ke Perak. Setompo berapa? Rp5, Rp10 paling mahal. Kalau kita pergi ke pasar malam pun suka pilih stompok semuanya Rp10. Ada yang setakat Rp5 saja. Tapi kalau seperti sekarang harga sekilonya saja Rp30 lebih. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang saya katakan haram hukumnya makan durian sekarang.
Kenapa? Karena terlampau mahal. Ada orang nak beli tapi ada duit. Teringin juga namakan durian. Tapi apa daya tangan tak sampai. Tak ada duitnya. Jadi akan menyakitkan hati orang yang tak boleh beli tadi itu saat ketika kita membeli durian. Makanya kata ulama kalau pada waktu kita beli buah, seeloknya buah itu kita sembunyikan. Jangan sampai kelihatan sama mata anak tetangga kita. Lah, kalau kita nak bagi tak masalah. Tapi kalau pada waktu dengan kita hanya untuk keluarga kita saja, sudahnya kita tak bagi mereka, justru kita melukakan hati perasaan orang yang tidak berkemampuan. Jangan ditolak permintaan daripada orang miskin yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Aisyah, ahibbi, cintailah orang-orang miskin, dekatilah mereka agar kamu menjadi dekat atau didekatkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi mereka punya leluasa. Ada satu riwayat yang cukup menarik. Terakhir, waktu kita sudah habis, makan malam ya. Tak apalah, katanya aja. Masya Allah, tabarakallah. Ada subhati diriwayatkan. Allah berfirman kepada orang-orang miskin. Hei para fukara, hei orang-orang miskin, coba celah-celahi saf-saf mereka yang sudah kompom akan aku masukkan ke dalam neraka. Siapa mereka-mereka yang pernah membantu kalian, selamatkan dia daripada api neraka. Itu orang miskin, jadi keliaran seperti di dunia juga berkeliaran, nak cari bantuan ke sana dan kemari. Pada hari kiamat Allah izinkan kepada mereka, coba tengok, Kut lah, betul baca. Kut yang ada Noh tujuhnya, ya Noh. Jadi saya kalau dengar orang cakap macam tu, kut lah, tu paham. Ya Noh katanya, ya Noh alaihissalam, ya Noh alaihissalam. Tanpa, paham Haji? Orang Kedah kan ada bahasa ya Noh ujungnya. Kalau bercakap ya Noh, nanti kita di masjid citrakan ya Noh ada. Ya Noh. Hah? Ya Noh. Noh itu kan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Teringat juga saya dengan Ustaz Fuad Seremban, Rembau. Awal-awal sekali tahun 2000-an, sebelum 2000 lagi. Mungkin 1900, setengah menit aja cerita. Tapi Harisal. Tak panjang mana ceritanya. Cuman pada waktu dia telepon saya di Kedah, saya pada masa itu di Derang. Ustaz Fuad suruh saya datang ke Seremban, ke Rembau. Jadi saya ada beberapa pertanyaan sama dia, saya tanyakan tentang program dan lain sebagainya. Tapi dia menyautnya macam ni. Jadi kata dia, ya sayang, saya tuh dengar pendengaran saya ini, ya sayang. Cucu dan mati, kenapa Ustaz Fuad cakap macam tu dengan saya? Kalau sayang pun tak payahlah cakap sayang. Ya sayang. Ada kan? Rupanya ya saya. Maksudnya apa? Ada ya saya. Ya? Oh, maksudnya saya dengar. Maksudnya bagi tumpuan lah begitu. Itulah ya sayang. Oh ya sayang. Laki-laki sayang-sayangan tak ada. Laki perempuan bilang ayang tak apa. Tapi kalau sama laki-laki sayang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ceritanya. Jadi kadang-kadang susah juga kalau beda bahasa. Kadang-kadang ya kalau kita tahu penggunanya tak ada masalah. Jadi minta maaf lah kalau tersalah, gunakan. Jadi hadis yang terakhir tadi itu jangan lupa, mudah-mudahan dengan kita, kalau kita tidak mampu untuk membantu mereka, dan kalau pada waktu membantu ini diperhatikan khususnya di sana. Kan kadang-kadang dengan kita, duit yang kita bagikan itu tak banyak mana, tapi jangan dilempar. Jangan dibandingkan, kesian hati mereka yang menerima. Saya perhatikan kadang-kadang pada saat sama-sama memandu di Jakarta, atau juga di Bogor, atau juga di Bandung, ada oleh sebagian saat ketika ada pengemis pinggir jalan. Jadi dengan dia buka tingkap atau cermen, dia buka cermen kereta tuh sikitnya, dia buka tingkapnya sikit saja. Terus dengan duit tadi itu, duitnya tak banyak mana. Kalau seadanya 1 juta tak apalah. Kalau seandainya duit yang dimasukkan situ misalnya katakan saja 50 ringgit kah,
atau $100 nih. Nih, ini $100 nih, $100 Australia. Ini kira-kira dalam 300 ringgit Malaysia. Tak apalah kalau kita lempar jatuh macam itu pun mungkin tak terlalu terasa sangat. Kenapa? Sebab nilainya besar. Ya ini cuma hanya setakat sekupang aja. Tidak lebih daripada 50 sen. Dijatuhkan atas tingkap kereta sampai dia cari sampai kemana mencari. Coba apa masalahnya kalau seandainya kita turunkan kaca kereta tadi itu, cerminnya turun, turun, terus kita letakkan ke tangan dia. Betapa seronoknya dia. Siapa tahu dengan berkat doanya dia sembuh buah pinggang, sembuh yang namanya ginjal, sembuh yang namanya gastrik. Sebab kenapa? Sebab orang-orang seperti itu kalau pada waktu meminta kepada Allah, kadang-kadang tidak ada hijab yang menghalang doa permintaan mereka. Insya Allah kita sambung selepas sembahyang maghrib. Gimana? Isya. Maghrib kemana? Ada tazkirah di atas. Khair. Ada soalan bawa ke atas. Jadi kata saya cakas sekejap saja. Kalau ada sembahyang soalan kita tumpulkan soalan kita semuanya untuk di atas. Tulis atau ditanyakan langsung. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta khusus daurah khususiyah. Makluman makan kita di bahagian sahab A di bahagian ke atas di belah kiri. Jadi kepada semua peserta boleh makan malam dan kita akan kuliah maghrib sama Tuan Guru dan kita sambung kembali pada pukul jam 9 di Dewan Syekh Darul Fatani. Jadi dijemput kepada semua para peserta untuk mengambil jamuan yang telah kita sediakan di bahagian mid prayer hall belakang sekali di bahagian sahab A.